Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Selamat hari Senin. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih tentang materi pembelajaran keempat, ayo membayar zakat. Namun hari ini dengan subtema yang berbeda, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berzakat itu disebut dengan muzakki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya, Quran Surah At-Taubah ayat 60 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Anak-anak, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu disebut sebagai orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Nah, orang fakir dan orang miskin itu berbeda. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi orang fakir dan orang miskin itu dibedakan menjadi 2. Jadi orang fakir dan orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat disebut sebagai amil. Pengurus zakat atau amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Itu disebut mu'alaf, artinya orang yang baru masuk Islam. Syarat yang kelima adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Orang yang berhutang itu disebut sebagai gharim. Gharimin, banyak hutang atau tidak terbayarkan. Jadi hutangnya tidak terbayarkan itu disebut sebagai gharimin. Yang keenam adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Jadi Ibnu Sabil adalah orang yang berjuang untuk mendapatkan ridha Allah atau orang yang berjuang menuntut ilmu di jalan Allah. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Zaman sekarang memang tidak ada lagi budak, namun kita bisa memberikan sedekah atau zakat tersebut kepada orang-orang yang lemah dalam finansial dan materinya. Yang terakhir yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musalla, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai
pembelajaran kita hari ini tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan Ibu sarankan untuk rajin-rajin membaca buku pendidikan agama Islam, karena di latihan kemarin banyak yang keliru dan kurang teliti untuk menjawabnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.